Sebelum melanjutkan untuk melihat video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Otomatisasi perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, kami mahasiswi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini kami akan menyampaikan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai otomatisasi perkantoran. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa, nomor induk mahasiswa 34031802224. Kelas Akuntansi H, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan dua submateri. Submateri yang pertama adalah pengertian otomatisasi perkantoran dan konsep otomatisasi perkantoran. Yang kedua adalah tujuan otomatisasi perkantoran. Submateri yang pertama, pengertian otomatisasi perkantoran dan konsep otomatisasi perkantoran. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara informasi dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi perkantoran terdiri atas semua sistem elektronik formal dan juga informal yang berkaitan dengan komunikasi tentang informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Konsep otomatisasi perkantoran yang pertama, proses-proses yang terjadi di kantor, seperti halnya dengan proses manufaktur, selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, otomatisasi perkantoran sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Submateri yang kedua, tujuan otomatisasi perkantoran. Secara umum, tujuan otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang keempat, otomatisasi perkantoran memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam pemecahan suatu masalah. Yang kelima, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Adapun tujuan spesifik dari otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, namun komputer menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. Yang keempat, cara otomatisasi perkantoran berkontribusi pada komunikasi ke dan dari manajer, membuatnya sangat cocok ditetapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pelengkap bukan pengganti. Yang keenam,
Sebagai salah satu cara untuk komunikasi bisnis, otomatisasi perkantoran bukan tanpa keterbatasan. Namun, otomatisasi perkantoran tidak akan bisa untuk menggantikan semua komunikasi seperti interpersonal, tradisional, percakapan antar muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Otomatisasi perkantoran harus bertujuan untuk melengkapi komunikasi tradisional. Sekian submateri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Febianti dengan NIM 3403180226 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang otomatisasi perkantoran dengan subjudul dampak otomatisasi perkantoran, pengguna otomatisasi perkantoran, dan pengguna peralatan dari otomatisasi perkantoran. Namun, sebelum saya melanjutkan ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya video di bawah ini. Langsung saja, yang pertama itu dampak otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran yang dilakukan tentunya memiliki dampak. Yang pertama itu dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Pengangguran merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Namun, kemajuan teknologi pun dapat meningkatkan kinerja pegawai, sehingga teknologi dapat menyebabkan pengangguran dan menciptakan pekerjaan baru. Misalnya saja, telepon jarak jauh tidak membutuhkan operator, tetapi pegawai perusahaan telekomunikasi meningkat karena jumlah telepon yang harus ditangani meningkat. Angkatan kerja wanita pun semakin meningkat, tetapi posisi wanita masih belum sama dengan pria. Lalu ada pekerja profesional dan teknis. Meningkatnya permintaan barang dan jasa karena pertambahan penduduk dan pendapatan membutuhkan banyak pekerja profesional dan teknis. Lalu ada manajer dan administrator. Manajer terlatih dibutuhkan untuk program penelitian dan pengembangan serta membuat keputusan dengan teknologi. 60% pekerja tidak secara langsung memproduksi barang. Rasio manajer dan buruh adalah 5:7. Lalu yang terakhir, pegawai administrasi. Pegawai administrasi adalah posisi yang semakin meningkat karena meningkatnya industri jasa dan mereka tidak terkena dampak dari otomatisasi perkantoran. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Perubahan struktur pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap pegawai yang memiliki skill yang mumpuni terus meningkat. Untuk itu, pegawai pada perusahaan yang menggunakan otomatisasi perkantoran harus memiliki hubungan antara sekolah, industri, dan pemerintah untuk persyaratan kerja di masa yang akan datang. Adanya berbagai jenis pekerjaan, maka dibutuhkan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Pegawai harus mengetahui rencana masa depan dan dampak dari otomatisasi perkantoran terhadap jenis pekerjaan yang tersedia di perusahaan, sehingga untuk mengembangkan keterampilan para pegawai bisa diadakan pelatihan atau training. Yang ketiga, dampak terhadap manajemen menengah. Manajemen menengah dalam perusahaan mencangkup berbagai pekerjaan yang berbeda dengan perusahaan lain. Manajemen menengah terdiri dari semua manajer yang berada di bawah tingkat pengambilan keputusan. Dalam perusahaan, manajer kantor administratif masuk kategori manajemen menengah. Dengan adanya komputer, ternyata pekerjaan manajemen menengah tidak berkurang karena dengan alasan yang pertama, keputusan manajerial pada tingkat ini terlalu jauh dari analisis mekanik. Yang kedua, adanya peralatan otomatisasi yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, tidak berarti bahwa peralatan tersebut akan berguna. Mesin otomatisasi bekerja optimal untuk pekerjaan yang rutin yang berbeda dengan masalah yang dihadapi dengan manajer. Yang keempat, ada dampak terhadap operasi perusahaan. Dampak otomatisasi akibat dari penerapan otomatisasi perkantoran menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, yaitu sesuatu yang biasa terjadi yang bisa disamakan dengan penggantian tenaga kerja yang satu ke tenaga kerja yang lainnya. Apabila setiap perubahan dalam lingkungan kerja mengakibatkan perubahan sikap para pegawai, maka manajemen kantor harus memberikan pengertian pada karyawan tentang arti penting dari perubahan-perubahan tersebut. Subjudul selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengguna otomatisasi perkantoran. Pengguna otomatisasi perkantoran ada 4. Yang pertama yaitu manajer.
Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, profesional. Profesional adalah orang yang menyumbangkan keahlian khususnya. Manajer dan profesional dikenal dengan pekerja terdidik. Yang ketiga, sekretaris. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat, pegawai administrasi. Pegawai administrasi melakukan tugas-tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Subjudul yang ketiga yaitu pengguna peralatan dalam otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran yang lazim digunakan mencakup penggunaan peralatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu ada mesin manual. Mesin manual adalah mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia. Lalu ada mesin listrik. Mesin listrik adalah mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Yang kedua, dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Ada mesin mekanik. Mesin mekanik adalah mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Yang kedua, ada mesin elektronik. Mesin elektronik adalah mesin-mesin dalam rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Yang ketiga, dilihat dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Yaitu ada mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan. Di antaranya adalah mesin tulis, mesin penomoran, mesin dikte, dan asahan pensil. Lalu ada mesin-mesin untuk menghimpun bahan keterangan. Di antaranya ada pembuka surat, pemotong kertas, mesin penjilid, dan pencatat uang kertas. Ada mesin-mesin untuk mengolah bahan keterangan, di antaranya ada mesin hitung, komputer, dan mesin jumlah. Lalu ada juga mesin-mesin yang memperbanyak bahan keterangan, di antaranya adalah mesin cetak, mesin offset, mesin perekam sheet, mesin fotokopi, mesin stensil spiritus, dan mesin stensil. Ada juga mesin-mesin untuk mengirimkan bahan keterangan, di antaranya adalah faksimil, teleprinter, interphone, dan telepon. Lalu yang terakhir, mesin-mesin untuk menyimpan bahan keterangan, di antaranya adalah pelubang kertas atau kartu, penghancur kertas, dan mikrofilm. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hikmah Nurain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nurain dengan NIM 340318102228. Saya dari kelas akuntansi H. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya mengenai otomatisasi perkantoran. Di sini saya bertugas untuk memaparkan mengenai jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada word processing atau pengolahan kata. Pengolahan kata merupakan penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis dapat dilakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen cetak maupun ketik. Lalu selanjutnya yaitu ada surat elektronik atau yang kita kenal dengan istilah email. Seperti yang kita ketahui, email sudah sangat memberikan kontribusi yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, tidak hanya dalam dunia perkantoran, tetapi dalam dunia pendidikan juga salah satunya. Email sendiri merupakan penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Lalu selanjutnya yaitu ada voicemail. Sama halnya seperti email, dapat menerima pesan, mengirim, menyimpan, tetapi pesan diproses dalam bentuk suara. Lalu selanjutnya itu ada konferensi audio yang merupakan penggunaan suatu peralatan komunikasi suara atau audio untuk membuat suatu hubungan audio di antara beberapa orang yang terpisah dan tersebar secara geografis dengan tujuan melaksanakan konferensi tanpa harus melakukan konferensi secara langsung. Lalu selanjutnya yaitu ada konferensi video. Sama halnya seperti konferensi audio, konferensi video sendiri penggunaan suatu peralatan televisi dengan tujuan untuk menghubungkan peserta konferensi yang tersebar secara geografis tanpa harus melakukan konferensi secara langsung. Selanjutnya itu ada konferensi komputer.
yang merupakan penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi secara proses konferensi. Lalu selanjutnya yaitu merupakan fax mail atau yang kita kenal dengan istilah fax. Fax sendiri merupakan kepanjangan dari facsimile transmission yang merupakan penggunaan peralatan secara khusus yang dapat membawa citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinannya di ujung lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada pencitraan atau imaging. Imaging digunakan dalam pemecahan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman suatu masalah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan otomatisasi dalam perkantoran dengan virtual office. Tahap penerapan otomatisasi yang pertama yaitu tahap tradisional, yang merupakan penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Terfokus pada penggunaan word processing, fax, dan telepon. Setelah tradisional, yang kedua yaitu ada transisional, yang merupakan tahap ini ditandai dengan mulai digunakannya proses pengelolaan data secara elektronik, lalu dibangun berbagai aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Lalu yang terakhir yaitu transformasional, yang merupakan konvergensi atau penggabungan dari telekomunikasi dan informasi. Contohnya yaitu telekonferensi yang sebelumnya saya sebutkan, lalu ada video conference, lalu ada audio conference, dan lain sebagainya. Nah, setelah tahap penerapan otomatisasi perkantoran dalam virtual office, lalu apa saja sih manfaat menerapkan kantor virtual ini? Yang pertama yaitu menjadi lebih hemat, lalu fleksibel, banyak pilihan kerja, lalu penghasilan lebih dapat dirasa, dan yang terakhir yaitu banyaknya waktu luang. Setelah manfaat, ada keuntungan yang didapat dengan menciptakan kantor virtual. Yang pertama yaitu penggunaan biaya fasilitas, lalu yang kedua pengurangan biaya peralatan, lalu ada jaringan komunikasi formal, lalu ada pengurangan penghentian kerja, dan yang terakhir yaitu kontribusi sosial. Selanjutnya, selain keuntungan, ada kerugian yang dirasakan dalam menciptakan kantor virtual. Yang pertama yaitu rasa tidak memiliki, takut kehilangan pekerjaan, lalu ada semangat kerja yang rendah, dan yang terakhir yaitu bonding dengan sosial dirasa kurang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai otomatisasi perkantoran. Saya mewakili rekan-rekan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.